Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan saya Syafila Dwi Pratiwi, NIM 2104238 dengan presentasi tugas mata kuliah Administrasi Pertanahan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nora Eka Putri SIP MSI. Sekarang sudah masuk ke presentasi materi pertemuan ke-6 dengan judul Tanah Negara dan Hak Ulayat. Langsung saja. Pembahasan yang pertama yaitu Tanah Negara. Istilah dan pengertian tanah negara ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang penguasaan tanah-tanah negara, bahwa dalam pasal 1 huruf A disebutkan tanah negara ialah tanah yang dikuasai penuh oleh negara. Selanjutnya, tanah negara menunjukkan suatu status hubungan hukum tertentu antara objek dan subjeknya, yang dalam konteks ini lebih kepada hubungan kepemilikan atau kepunyaan antara subjek dan objek yang bersangkutan. Pengertian tersebut di atas, maka jika kita menyebutkan tanah negara, artinya adalah tanah sebagai objek dan negara sebagai subjeknya, di mana negara sebagai subjek mempunyai hubungan hukum tertentu dengan objeknya, yakni tanah. Adapun hubungan hukum itu dapat berupa hubungan kepemilikan, kekuasaan, atau kepunyaan. Di dalam konsep hukum, sebutan menguasai atau dikuasai dengan dimiliki atau kepunyaan dalam konteks yuridis mempunyai arti atau makna berbeda dan menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula. Arti dikuasai tidak sama dengan pengertian dimiliki. Jika kita menyebutkan tanah tersebut dikuasai atau menguasai dalam arti possession, maka yuridisnya adalah tanah tersebut dikuasai seseorang secara fisik. Dalam arti faktual, digarap, dihuni, namun belum tentu bahwa secara yuridis dia adalah pemilik atau yang punya tanah tersebut. Demikian juga bila menyebutkan bahwa tanah tersebut dimiliki atau kepunyaan dalam arti ownership dalam pengertian yuridis, maka dapat diartikan bahwa tanah tersebut secara yuridis merupakan tanah milik atau kepunyaan. Namun bukan berarti juga dia secara fisik menguasai tanah tersebut, karena mungkin adanya hubungan kerjasama atau kontraktual tertentu. Samping itu, dikenal juga dengan adanya pernyataan domain khusus atau special domain flagging yang tercantum dalam peraturan perundangan tentang pengaturan hak FPAD yang diundangkan dalam S1875 Gov S1877 dan S1988 sampai 55 rumusannya sebagai berikut. Semua tanah kosong dalam daerah pemerintahan langsung adalah domain negara, kecuali yang diusahakan oleh para penduduk asli dengan hak-hak yang bersumber pada hak membuka hutan. Mengenai tanah-tanah negara tersebut, kewenangan untuk memutuskan pemberiannya kepada pihak lain hanya ada pada pemerintah, tanpa mengurangi hak yang sudah dipunyai oleh penduduk untuk membukanya. Dalam rangka domain flagging, pemberian tanah dengan hak eigendom dilakukan dengan cara pemindahan hak milik negara kepada penerima tanah dan sebagai alat pembuktian pemilikan tanah. Pernyataan domain negara yang diatur dalam pasal 1 Agraris Bisluit ini paralel dengan yang diatur dalam BW dalam pasal 519 dan pasal 520 BW
mengatur bahwa setiap bidang tanah selalu ada yang memiliki, kalau tidak dimiliki oleh perorangan atau badan hukum, maka negaralah pemiliknya. Atas dasar pasal 1 Agraris Based ini, maka dikenal adanya dua bentuk tanah negara, yakni pertama, tanah-tanah negara yang disebut dengan tanah negara bebas First Lands Domain, yaitu tanah negara yang benar-benar bebas, artinya bahwa tanah tersebut belum ada atau belum pernah dilekati oleh sesuatu hak apapun sepanjang tidak didaftarkan haknya dengan cara menundukkan diri secara sukarela kepada hukum barat, maka tanah yang dikuasai rakyat merupakan bagian dari atau berstatus sebagai tanah negara yang diistilahkan sebagai tanah negara yang diduduki oleh rakyat. Yang kedua, tanah negara yang tidak bebas on free land domains, yaitu tanah negara yang di atasnya ada hak-hak rakyat atas tanah atau tanah yang dikuasai atau diduduki oleh rakyat berdasarkan pada hukum adat mereka atau hak wilayah masyarakat hukum adat. Substansi tanah negara setelah UUPA di dalam berbagai peraturan perundangan disebutkan bahwa pengertian tanah negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah. Atas pemahaman konsep dan peraturan perundangan tentang pengertian tanah negara dapat ditarik kesimpulan dalam tataran yuridis bahwa terdapat dua kategori tanah negara dilihat dari asal-usulnya. Yang pertama, tanah negara yang berasal dari tanah yang benar-benar belum pernah ada hak atas tanah yang melekatinya atau disebut sebagai tanah negara bebas. Dan yang kedua, tanah negara yang berasal dari tanah-tanah yang sebelumnya ada haknya karena sesuatu hal atau adanya perbuatan hukum tertentu menjadi tanah negara. Tanah bekas hak barat, tanah dengan hak atas tanah tertentu yang telah berakhir jangka waktunya, tanah yang dicabut haknya, tanah yang dilepaskan secara sukarela oleh pemiliknya karena tidak sesuai dengan tata ruang. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 53, bahwa penguasaan tanah negara ada pada Menteri Dalam Negeri. Sehubungan dengan itu, Menteri Dalam Negeri berhak A. Menyerahkan penguasaan itu kepada sesuatu kementerian, jawatan, atau daerah swatantra. Yang B. Mengawasi agar supaya tanah negara dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Oke, selanjutnya yaitu membahas tentang hak ulayat. Dalam kepustakaan hukum adat, hak masyarakat hukum atas tanah disebut Bechinkinridge. Undang-undang Pokok Agraria menggunakan istilah hak ulayat, yaitu sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 UUPA. Namun demikian, pengertian hak ulayat itu sendiri tidak dijelaskan secara tegas kecuali disebutkan yang dimaksud dengan hak ulayat dan hak serupa itu ialah apa yang dalam pustakaan hukum adat disebut Bechinkinridge. Jelasan pasal 3 UUPA, karena itu pengertian atau batasan tentang hak ulayat berpedoman kepada pendapat para ahli. Rustandi Ardiwilaga menyebutkan bahwa hak ulayat sebagai hak dari persekutuan hukum untuk menggunakan dengan bebas tanah-tanah yang masih merupakan hukum belukar dalam lingkungan wilayahnya, guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya atau untuk kepentingan orang luaran atau orang asing atas izin kepala persekutuan dengan membayar rekognisi. Hak ulayat pada dasarnya berkenaan dengan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya. Hubungan hukum tersebut berisi wewenang dan kewajiban terhadap tanah dengan segala isinya, yakni perairan, tumbuh-tumbuhan, dan binatang dalam wilayahnya yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencariannya. Karena itu, ruang lingkup hak ulayat
meliputi segala sumber daya agraria yang ada dalam lingkungan wilayahnya, dan tanah merupakan objek hak ulayat yang utama. Masyarakat Aceh berpandangan bahwa dilihat dari segi penguasaannya atau haknya, tanah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama, tanah-tanah yang tidak terikat dengan hak perorangan yang lazim disebut hakul Allah, dan yang kedua, tanah-tanah yang sudah terikat dengan hak-hak perorangan yang lazim disebut hakul adam. Apabila mengacu pada pandangan ini, maka dapat disebutkan lebih lanjut bahwa tanah-tanah yang tidak terikat dengan hak perorangan masih dapat dibedakan antara yang pertama, tanah-tanah yang sama sekali tidak terikat dengan suatu hak apapun yang juga dapat disebut tanah negara. Dan yang kedua, tanah-tanah yang dikuasai oleh suatu masyarakat hukum adat yang lazim juga disebut tanah hak ulayat. Hak ulayat dapat mengembang atau menguat dan mengempis atau melemah, sama juga halnya dengan hak-hak perorangan, dan ini pula yang merupakan sifat istimewa hak-hak atas tanah yang tunduk pada hukum adat. Apabila hak-hak perorangan menguat, maka hak masyarakat melemah, dan apabila hak perorangan melemah, maka hak masyarakat menguat kembali. Berdasarkan statusnya, tanah atau permukaan bumi dibedakan dalam dua macam, yaitu satu, tanah negara, dan dua, tanah hak. Tanah negara merupakan bidang-bidang tanah yang tidak melihat sesuatu hak atas tanah. Sedangkan tanah hak merupakan bidang-bidang tanah yang melihat hak atas tanah. Hak-hak atas tanah tersebut meliputi hak-hak atas tanah yang dipunyai secara perorangan seperti hak milik dan hak pakai. Hak atas tanah yang dipunyai secara bersama-sama oleh suatu masyarakat hukum adat atau yang lazim disebut hak ulayat. Hak ulayat merupakan suatu entitas hak atas tanah tersendiri unik berbeda dengan hak-hak atas tanah lainnya. Perbedaan utamanya terletak pada subjek dan kewenangan yang melekat pada subjek hak. Subjek hak ulayat adalah suatu masyarakat hukum adat, bukan perorangan, dan ini tidak dapat dialihkan. Kriteria penentu eksistensi hak ulayat terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama, terdapat masyarakat hukum adat tertentu sebagai subjek hak ulayat. Adanya tanah tertentu yang menjadi lingkungan hidup dan tempat mengambil keperluan hidup masyarakat hukum adat tersebut. Dan yang ketiga, terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat tertentu. Di beberapa daerah telah ada peraturan daerah tentang hak ulayat, antara lain, yang pertama, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Negari yang memuat tentang administrasi pemerintahan negari dan hubungan antara negari dengan sumber daya agrarian yang terdapat dalam wilayahnya. Yang kedua, Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang perlindungan atas hak ulayat masyarakat Baduy. Dan yang ketiga, Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2004 tentang hak ulayat masyarakat hukum adat. Mengenai hak ulayat dalam peraturan daerah dan istilah hak ulayat dikenal dalam masyarakat hukum adat Minangkabau, maka merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya yang menyatakan bahwa ada beberapa jenis tanah ulayat, yaitu A. Tanah ulayat nagari. Tanah ulayat nagari. Tanah ulayat nagari ialah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya. Merupakan hak penguasaan oleh nenek mamak kerabatan adat nagari atau kan, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari. Sedangkan pemerintahan negari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya. Berkedudukan sebagai tanah cadangan masyarakat adat nagari, penguasaan serta pengaturannya dilakukan oleh nenek mamak KAN
bersama pemerintah negari dengan adat Minangkabau. Yang B, tanah ulayat suku tanah ulayat suku. Tanah ulayat suku ialah hak milik atas sebidang tanah berserta sumber daya alam yang berada di atasnya dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku. Berkedudukan sebagai tanah cadangan bagi anggota suku tertentu di negari, penguasaan dan pengaturannya dilakukan oleh penghulu suku berdasarkan musyawarah mufakat dengan anggota suku sesuai dengan hukum adat Minangkabau. Dan C, tanah ulayat kaum. Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai atau paruh yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai atau mamak kepala waris. Berkedudukan sebagai tanah garapan dengan status ganggamba untuk pagang baman siang oleh anggota kaum yang pengaturannya dilakukan oleh nenek mamak kepala waris sesuai dengan hukum adat Minangkabau. Yang kedua, tanah ulayat rajo. Tanah ulayat rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup di sebagian negari di Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan sebagai tanah garapan dengan status genggam untuk pagang baban sinang oleh anggota kaum kerabat pewaris rajo yang pengaturannya dilakukan oleh laki-laki tertua pewaris rajo sesuai hukum adat Minangkabau. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat dapat dilakukan oleh anggota masyarakat adat itu sendiri untuk kepentingan umum, dimanfaatkan untuk kepentingan badan hukum dan perorangan, serta bisa juga dimanfaatkan oleh investor di mana pengaturan pengelolaannya dilakukan oleh pemimpin adat atau kepala adat dan pemanfaatannya diperuntukkan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar. Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan cara penyerahan tanah oleh penguasa dan pemilik ulayat berdasarkan kesepakatan anggota masyarakat adat yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan badan hukum atau perorangan dapat dilakukan berdasarkan surat perjanjian penguasaan dan pengelolaan antara penguasa dan pemilik berdasarkan kesepakatan masyarakat adat dengan badan hukum dan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk lain yang disepakati berdasarkan musyawarah dan mufakat di KAN. Diketahui oleh pemerintah negari dapat dilakukan setelah badan hukum atau perorangan yang memerlukan tanah ulayat serta wewenangnya. Baiklah, sekian materi pertemuan ke-6 dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.